Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan daring di masa pandemi sekarang ini. Nah, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan kelas 3A Akuntansi Universitas PGRI Madiun yang akan mengusung sebuah judul dari bab 16 Manajemen Keuangan mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Sebelum melangkah lebih jauh dalam materi tersebut, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Afrilifa Arin Alamin, NIM 36, dan ada Dwi Widianti NIM 37, dan saya sendiri Indah Enggar Pramesti NIM 38. Lalu ada Sari Kurniawati NIM 39, disusul dengan Diki Rega Adi Pratama NIM 41, dan ada Nike Noviasari NIM 42, dan Ajeng Monika Rizky NIM 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kurniawati, NIM 1903 101039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Keputusan pendanaan perusahaan merupakan keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah 3 pertanyaan yang perlu dijawab dalam masalah keputusan pendanaan, yaitu yang pertama, berapakah banyak hutang atau modal sendiri yang akan dipergunakan? Keputusan ini akan menentukan rasio hutang dengan modal sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimanakah tipe hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan? Apakah hutang akan ditarik dalam bentuk hutang jangka panjang ataukah jangka pendek? Dan yang ketiga adalah kapan akan menghimpun dana dalam bentuk hutang atau modal sendiri? Nah, 2 pertanyaan pertama tersebut menyangkut keputusan pendanaan, sedangkan pertanyaan ketiga menyangkut penentuan waktu atau timing kapan memperoleh hutang atau modal sendiri. Pembicaraan kita pada dasarnya adalah jenis dana yang akan ditarik oleh perusahaan akan membuat perusahaan menanggung biaya sesuai dengan karakteristik dana tersebut, yaitu resiko, jangka waktu, dan marketability. Keputusan pendanaan dan net present value. Pada saat kita membicarakan keputusan investasi, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa keputusan investasi yang memberikan NPV positif akan meningkatkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemilik perusahaan. Maka tujuan yang sama, yaitu memperoleh NPV yang positif, juga dipergunakan dalam mengambil keputusan pendanaan atau financial decision. Perbedaannya, relatif lebih sulit untuk memperoleh NPV positif dari keputusan pendanaan dibandingkan dengan keputusan investasi. Hal ini disebabkan oleh karena keputusan investasi yang dilakukan pada sektor real dilakukan pada pasar yang tidak sempurna, informasi yang tidak lengkap, atau sangat mahal. Kadang-kadang juga dijumpai adanya hambatan untuk masuk atau barrier to entry untuk sektor tersebut, sehingga terbuka peluang untuk memperoleh NPV yang positif. Dalam istilah ekonominya, tercipta peluang untuk memperoleh ekonomi profit, yaitu keuntungan di atas keuntungan yang wajar dan sesuai dengan biaya modalnya. Keputusan pendanaan sebaiknya dilakukan dalam pasar modal yang umumnya sangat kompetitif. Informasi terbuka luas bagi semua pemodal, dan pemodal individual tidak bisa mempengaruhi harga. Pasar yang seperti ini disebut juga dengan pasar modal yang efisien. Dalam keadaan seperti ini, transaksi jual beli sekuritas akan cenderung menghasilkan NPV tidak positif. Akan tetapi, perlu diingat bahwa transaksi yang menghasilkan NPV sama dengan 0 bukanlah transaksi yang tidak menghasilkan laba menurut pengertian akuntansi. Mungkin sekali dalam transaksi tersebut diperoleh capital gains yang positif. Artinya adalah sewaktu dijual harga saham tersebut sudah lebih tinggi dari harga belinya. Hanya saja tingkat keuntungan yang diperolehnya tidaklah melebihi tingkat keuntungan yang diisyaratkan apabila telah diperhatikan faktor resiko. Contoh misalnya, bahwa tahun lalu kita membeli saham dengan harga 10.000, saat ini saham tersebut dapat kita jual dengan harga 11.800. Anggaplah saham tersebut tidak membagi dividen, maka tingkat keuntungan yang kita peroleh adalah 18%. Angka ini lebih tinggi dari suku bunga
deposito yang hanya dibayar sebesar 14%. Akan tetapi perlu diingat bahwa sewaktu kita membeli saham, kita memutuskan untuk menanggung resiko yang lebih besar, karena itu mungkin tingkat keuntungan 18% hanyalah sesuai dengan resiko yang kita tanggung. Misalnya kita taksir dengan CAPM. Lalu, apakah perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang NPV positif? Jawabannya adalah mungkin saja sejauh pendanaan tersebut ternyata disubsidi pemerintah untuk mendorong sektor usaha tertentu. Sebagai contoh, pemerintah mungkin memberikan tingkat bunga sebesar 11% per tahun kepada suatu industri tertentu. Apabila tingkat bunga pinjaman yang umum berlaku adalah 18% per tahun, kredit yang diterima perusahaan sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 3 tahun, pengembalian menggunakan sistem anuitas, maka perhitungan NPV-nya dari pinjaman tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Besarnya pembayaran setiap tahun sama dengan 1000 sama dengan X per 1 tambah 0,18 tambah X per 1 tambah 0,18 pangkat 2 ditambah X per 1 tambah 0,18 pangkat 3. X sama dengan 409 juta. Apabila perusahaan hanya membayar 409 juta per tahun, maka PV pembayaran tersebut apabila dipergunakan R sama dengan 18% adalah PV sama dengan 889 juta. Maka NPV perusahaan tersebut adalah 1 miliar dikurangi 889 juta sama dengan 111 juta. Maka perusahaan yang memperoleh kredit dengan suku bunga murah tersebut menerima subsidi dari pemerintah senilai 111 juta rupiah. Saya Indah Enggar Pramesti NIM 38 akan mencoba menjelaskan mengenai pasar modal yang efisien. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, di mana pihak satu yaitu investor, yaitu pihak yang memiliki dana, dan pihak emiten, yaitu badan usaha yang membutuhkan dana dan juga mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek sendiri bisa kita ambil contoh seperti saham dan surat obligasi, seperti itu. Nah, secara formal, apa yang dimaksud pasar modal yang efisien, yaitu sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin efisien pula pasar modal tersebut. Dengan demikian, akan sulit atau bahkan hampir tidak mungkin bagi para pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas normal secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek. Efisiensi di dalam materi ini berarti sering juga disebut dengan efisiensi informasional. Nah, dalam pasar modal yang efisien, perubahan harga saham mengikuti pola random walk, di mana artinya bahwa perubahan harga hari ini tidak dapat menentukan atau memperkirakan perubahan harga hari berikutnya atau harga di masa yang akan datang. Taksiran terbaik harga besok pagi adalah harga hari ini. Nah, dengan kata lain, konsep pasar modal yang efisien umumnya dipercaya oleh kalangan akademisi, tetapi tidak untuk kalangan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya saran-saran untuk melakukan investasi yang didasarkan atas pengamatan perilaku perubahan harga saham. Sebagai misal, seorang analisis berita atau Wong Ye tahun 1991 mengatakan bahwa by interpreting the diary movement stock price, future trends can be general. Di dalam kalimat tersebut, future trends di garis tebal atau hurufnya ditebali ditambahkan oleh penulis, di mana pernyataan tersebut menyiratkan bahwa gerakan harga saham bukanlah mengikuti pola random walk, melainkan karena bisa diperkirakan kecenderungannya di masa yang akan datang. Juga mereka yang menganut analisis teknikal berpendapat bahwa gerakan harga saham mempunyai tren atau kecenderungan dan bersifat berulang atau repetitif. Jadi itu tadi penjelasan mengenai pasar modal yang efisien. Sekiranya kurang lebihnya saya mohon maaf dan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureliva Arin, NIM 036. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Saya akan masuk pada
mengapa pasar modal itu efisien? Jadi, pasar modal menjadi efisien karena persaingan antara para analis investasi yang akan membuat pasar sekuritas setiap saat menunjukkan harga yang sebenarnya. Pada tahun 1986, Foster menjelaskan bahwa adanya jumlah analis keuangan yang banyak dan persaingan antar mereka akan membuat harga sekuritas menjadi wajar dan mencerminkan semua informasi yang relevan. Para analis tersebut akan berupaya untuk memperoleh informasi selengkap mungkin, bahkan kalau bisa lebih lengkap dari analis yang lainnya. Dan analis akan berupaya untuk melakukan analis yang secermat mungkin sehingga akan membuat harga sekuritas menjadi wajar. Sekarang kita akan mulai memahami mengapa perubahan harga pada pasar modal yang efisien adalah random atau acak. Jadi apabila harga-harga mencerminkan semua informasi yang relevan, maka harga-harga tersebut baru akan berubah apabila informasi baru bermunculan. Tetapi apa yang disebut sebagai informasi baru tidaklah definisi bisa diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, maka perubahan harga tidaklah bisa diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain, apabila harga saham mencerminkan semua informasi yang diperkirakan, maka perubahan harga saham hanyalah mencerminkan informasi yang tidak bisa diperkirakan. Di sini, tipe analis ada dua. Yang pertama, fundamental analis, dan yang kedua, technical analis. Fundamental analis adalah analis yang mempelajari bisnis perusahaan dan mencoba membuka informasi tentang profitabilitas yang akan memberikan informasi baru terhadap harga saham. Sedangkan technical analis adalah analis yang hanya mempelajari catatan harga di masa lalu dan hanya mencari siklus-siklus tertentu dari perubahan harga di waktu lalu tersebut. Dan di sini persaingan dalam penelitian teknis ini akan cenderung membuat harga saat ini mencerminkan semua informasi dalam urutan harga di waktu lalu dan bahwa perubahan harga tidak bisa diperkirakan dari harga di waktu yang lalu. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkanlah teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumonika Rizky NIM 46. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 3 bentuk teori pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan informasi yang relevan. Nah, untuk informasi yang relevan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bagian atau 3 tipe. Yang pertama yaitu hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau disebut weak form. Yang kedua ada hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat atau disebut semi strong form. Lalu yang ketiga ada hipotesis efisien dalam bentuk kuat atau disebut strong form. Untuk bentuk yang pertama, keadaan di mana harga-harga pasar modal tersebut mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan di masa lalu. Dalam keadaan ini, pemodal tidak bisa memperoleh keuntungan di atas normal dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu. Keadaan ini disebut dengan efisiensi yang lemah.
Jika hipotesis bentuk pasar lemah ini terpenuhi, maka akibatnya harga adalah bebas dari bentuk harga saham historis, maka dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan harga akan mengikuti kaidah jalan acak atau disebut dengan random walk. Penelitian mengenai random walk menunjukkan bahwa sebagian besar pasar modal tidak efisien dalam bentuk ini. Berikut yang kedua ada bentuk hipotesis pasar modal efisien bentuk semi kuat atau semi strong form. Hipotesis ini, harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan juga. Dengan kata lain, para pemodal tidak bisa mendapatkan keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan public information. Informasi yang tersedia di publik juga dapat berupa peraturan keuangan lain seperti pajak pembangunan, laporan keuangan, informasi tambahan, atau suku bunga yang termasuk dalam rating perusahaan. Lalu yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau disebut dengan strong form. Pasar efisiensi yang kuat mencakup semua informasi historis yang sangat relevan dan informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping itu juga informasi hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, kreditor, dan dewan direksi. Dalam keadaan ini, pasar modal akan membentuk seperti rumah lelang yang ideal, harga yang selalu ideal, dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham tersebut. Pada umumnya, dapat disimpulkan bahwa berbagai pasar modal paling tidak memenuhi persyaratan efisiensi yang lemah. Banyak yang telah memenuhi syarat efisiensi bentuk setengah kuat, namun sering dijumpai berbagai penyimpangan dan anomali dan belum konklusif untuk bentuk efisiensi yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya lanjutkan pada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NPM 41, akan menjelaskan mengenai implikasi hipotesa pasar yang efisien terhadap keputusan pendanaan. Apabila kita percaya bahwa pasar modal efisien, maka perusahaan akan menerima harga yang sangat wajar dari setiap sekuritas yang diterbitkan. Sulit bagi perusahaan untuk menjual sekuritas dengan harga terlalu mahal. Nah, yang kedua yaitu implikasi lain bahwa pasar modal efisien adalah bahwa upaya untuk membodohi para pemodal dengan merekayasa laporan keuangan mereka. Rekayasa tersebut yaitu dibuat laporan keuangan dengan laba yang cenderung meningkat dan tidak terlalu berfluktuasi. Nah, apabila pasar modal efisien ternyata merekayasa seperti itu, tidaklah mempunyai dampak yang berarti bagi harga saham. Sejauh pelapor tersebut tidak merubah cash flow yang diterima oleh perusahaan, penyebab adalah karena cash flow-nya lah yang relevan bagi pemodal, bukan laba akuntansinya. Nah, yang ketiga yaitu implikasi menyangkut masalah timing penerbitan saham. Seringkali pihak manajemen berpendapat bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk menerbitkan saham baru, karena harga saham perusahaan sedang tinggi dan oleh manajemen dinilai sudah terlalu tinggi. Pihak manajemen mempunyai pendapat tersebut karena mereka mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh para pemodal. Nah, apabila strategi ini ditempuh oleh perusahaan dan kemudian hal ini ditafsirkan oleh masyarakat bahwa sebenarnya kondisi perusahaan tidaklah sebaik semula, maka sesuai dengan informasi baru tersebut. Dengan kata lain, segera setelah perusahaan mengumumkan akan menerbitkan saham baru, harga saham akan turun. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Noviasari Mempadia. Di sini saya akan menjelaskan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka panjang. Permintaan dana jangka panjang umumnya berasal dari perusahaan yang dilakukan dengan menerbitkan instrumen keuangan berjangka panjang, seperti saham dan obligasi. Dikatakan berjangka panjang karena dana yang tertanam dalam saham berarti akan tertanam selamanya dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk obligasi umumnya paling tidak memerlukan waktu 5 tahun baru dilunasi. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda hutang berjangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Pemilik saham perusahaan Indonesia disebut pemegang saham. Di Indonesia, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjualnya ke pasar modal boleh diterbitkan dengan ataupun tanpa nilai nominal. Apabila saham diterbitkan dengan nilai nominal, maka modal saham di neraca dicatat sesuai dengan nilai nominal. Apabila terjual di pasar modal lebih tinggi dari nilai nominal, maka selisihnya dicatat sebagai tambahan modal di setor. Apabila tanpa nilai nominal, maka seluruh hasil penjualan saham tersebut dicatat sebagai modal saham. Berikut ini contoh akun ekuitas. Akun ekuitas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham sampai sejumlah 19.040 juta lembar saham tanpa harus merubah anggaran dasarnya. Hal ini ditunjukkan oleh modal dasar. Karena perusahaan sudah menerbitkan 680 juta lembar saham, maka jumlah lembar saham yang masih dapat diterbitkan lagi tanpa merubah anggaran dasar adalah 12.240 juta lembar saham. Karena jumlah lembar saham yang telah diterbitkan sebesar 6.800 juta dengan nilai nominal 500, maka modal saham dicatat sebesar 3.400 miliar. Pada Oktober 2007, perusahaan menerbitkan saham baru sebanyak 2.040 juta ditawarkan dengan harga 1.700 per lembar. Selisih harga per lembar adalah 1.200. Kalikan dengan jumlah lembar saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 2.040 juta, maka diperoleh tambahan modal di setor 2.448 miliar. Karena pada waktu menawarkan saham ke publik, perusahaan mengeluarkan biaya hampir 103 miliar, maka tambahan modal di setor dicatat sedikit di atas 2.345 miliar. Karena tidak semua laba yang diperoleh dibagikan sebagai dividen, maka muncul saldo laba. Pada tahun 2008, perusahaan melakukan pembelian kembali sebanyak 8.758.000 lembar saham. Karena itu, modal saham berkurang sebesar 4.379 miliar. Perhatikan bahwa akun tambahan modal di setor menurun 800 juta apabila dibanding dengan tahun 2007. Hal ini berarti bahwa rata-rata saham yang dibeli kembali dibayar dengan harga 206 di atas nilai nominalnya. Dengan kata lain, saham-saham yang dibeli kembali rata-rata dibayar dengan harga 706 per lembar saham. Perkenalkan, saya Dwi Widianti, NPM 37. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nika. Berikut ini merupakan tabel ekuitas PT Jasa Marga di tanggal 31 Desember 2008 setelah pembelian kembali saham. Pada tabel ekuitas dapat kita lihat saldo laba meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sejumlah tertentu. Tetapi setelah sebagian saldo laba tersebut dipergunakan untuk membayar dividen dan yang lain, saldonya bertambah sekitar 602 miliar. Dengan demikian, nilai buku per lembar saham pada tahun 2007 yaitu 314
juta, sedangkan nilai buku per lembar saham pada tahun 2008 berkisar 345. Tentu harga saham tersebut di bursa bisa sangat berbeda dengan nilai bukunya. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Yang umum berlaku adalah one share one vote, artinya satu saham memiliki satu suara. Beberapa perusahaan menerbitkan saham dengan kelas-kelas yang berbeda. Meskipun demikian, di sebagian besar bursa umumnya tidak diizinkan menerbitkan saham yang memberikan hak yang berbeda. Obligasi merupakan surat tanda hutang dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karena itu, jika perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Obligasi akan mencantumkan yaitu nilai pelunasan atau face value, jangka waktu akan dilunasi, bunga yang dibayarkan, beberapa kali dalam 1 tahun bunga tersebut dibayarkan. Nilai pasar obligasi akan sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga yang umum berlaku. Apabila tingkat bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya, karena resiko obligasi terletak di sebagian besar, maka beberapa perusahaan memilih untuk menerbitkan obligasi dengan suku bunga mengambang. Dengan demikian, pada saat suku bunga naik, demikian juga pada waktu tingkat bunga turun. Obligasi mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa obligasi tersebut bisa dilunasi oleh perusahaan dengan harga tertentu, atau call price. Call price ini selalu lebih tinggi dari face value-nya. Bagi pemegang obligasi, apabila suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Ini akan merugikan pemilik obligasi. Karena itu, persyaratan harus sudah diberitahukan pada penerbitan obligasi, dan kadang-kadang dicantumkan periode perlindungan terhadap pemanggilan obligasi. Dalam periode itu, perusahaan tidak boleh memanggil obligasi. Obligasi juga bisa mempunyai senioritas, artinya obligasi yang lebih senior akan dilunasi terlebih dahulu daripada obligasi yang lebih junior. Obligasi yang lebih junior disebut sebagai subordinate debenture atau subordinate yang berarti di bawahnya. Baik, dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa keputusan pendanaan menyangkut keputusan tentang berapa banyak hutang yang digunakan dalam bentuk apa hutang dan modal sendiri akan ditarik dan kapan memperoleh dana tersebut. Apabila pasar modal efisien, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh dana murah karena semua sekuritas akan dinilai wajar. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritas yang mencerminkan semua informasi yang relevan. Bagi perusahaan, pasar modal yang efisien berarti rekayasa laporan keuangan yang akan mampu meningkatkan harga saham apabila rekayasa tersebut tidak berdampak terhadap arus kas perusahaan. Dua sekuritas konvensional yang diterbitkan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Apabila saham diperjualbelikan di bursa, maka mungkin sekali harganya berbeda dengan nilai buku saham. Demikian juga dengan obligasi. Apabila suku bunga turun dan obligasi memberikan tingkat bunga yang tetap,
maka harga obligasi akan turun. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan dapat memilih untuk menerbitkan obligasi dengan suku bunga mengambang atau obligasi yang mempunyai call price. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.